Halo Sobat History, perkenalkan nama saya Cakra. Saya berasal dari tadi ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengarannya berat, yaitu kita akan membahas yang kita bahas adalah administrasi suatu negara ya. Kita bakal ngebahas gimana sebuah komunitas kecil, contohnya di Madinah, tiba-tiba harus mengelola wilayah seluas setengah dunia. Nah, di sebelah saya sudah ada Kak Padli, pakar sejarah kita, pakar sejarah administrasi. Halo Kak Padli. Halo Kak Cakra, senang sekali nih kita bisa dipertemukan oleh kesempatan yang tidak memungkinkan. Untuk topik yang kita angkat hari ini itu mungkin cukup familiar ya untuk kalangan kita mahasiswa, bukan? Karena kita bakal lihat bagaimana para sahabat Nabi, para Al-Khulafaur Rasyidin tentunya itu sebenarnya adalah manajer, yang mana manajer tersebut adalah pengelola dari apa yang telah tadi disebutkan, dan inovator gitu. Inovator itu adalah orang yang memimpin, yang jenius di dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, itu dia. Orang seringnya cuma tahu mereka itu jago perang atau ahli ibadah. Sorry. Tapi gimana ceritanya dari sistem kabilah yang simpel banget bisa berubah jadi birokrasi raksasa di masa Khalifah Rasyidin? Nah, bagaimana sih jadinya birokrasi yang tadinya dari kabilah-kabilah kecil, dari cuman kelompok-kelompok kecil, berubah menjadi birokrasi yang sangat besar gitu pas masuk ke zamannya Al-Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu kuncinya ada di adaptasi. Ketika ketika manusia itu ingin terus berkembang, maka manusia tersebut akan terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Dimana pada masa sahabat Abu Bakar, administrasinya masih sangat lean atau ramping. Itu beliau fokus kepada stabilitas. Jadi beliau lurus aja gitu, kestabilan negara atau kestabilan kepemerintahan beliau tuh stabil, nggak ada naik, nggak ada turun, tapi tetap lurus. Terus juga pas masuk ke masa jabatan sahabat Umar bin Khattab, bisa dibilang dia ini adalah CEO administration gitu kan, yang mana dia ini kalau kita bayangin wilayahnya itu udah sampai ke berkas jajahan Romawi. Jadi dia tuh bisa sampai ke benua Eropa, bukan cuma jazirah Arab doang, tapi dia bisa keluar sampai ke benua Eropa, sampai Persia pun beliau sudah bisa menguasainya. Nah, kenapa beliau sampai seluas itu menguasainya? Karena beliau punya sistem yang tidak bisa ditandingi. Ketika sistem itu hancur atau sistem itu jelek, maka semua yang telah dibangun, semua yang telah dirakit itu bisa bubar. Jadi gitu ya. Oh. Iya juga ya. Nah, saya nih sering denger nih soal Baitul Mal gitu. Itu sebenarnya cuma berangkas raksasa atau gimana sih fungsinya waktu itu? Baitul Mal ya, sebenarnya Baitul Mal itu lebih dari itu sih, lebih dari sekadar hanya berangkas raksasa saja, tapi Baitul Mal itu transformasinya luar biasa, sungguh luar biasa. Awalnya cuma tempat bagi-bagi harta rampasan atau zakat secara langsung, tapi pada tangan Umar itu jadi lembaga keuangan negara. Ada pencatatan, ada auditnya, bahkan mereka mulai mengenal sistem gaji tetap buat pegawai negara dan prajurit. Jadi bukan lagi sistem siapa cepat dia dapat, tapi mereka itu udah mulai memahami sistem seperti halnya sistem perbankan pada masa itu sebelum seperti modern sekarang. Wih,
tahun 600-an udah ada sistem payroll ya. Terus dengan wilayah seluas itu gimana cara mereka mengintegrasikan orang-orang yang beda budaya? Maksud saya tuh gini, orang Persia kan beda nih, beda banget malah sama orang Arab. Itu gimana tuh cara ngatasinnya, seperti apa? Oh iya, untuk perbedaan ini ya, kan perbedaan ini tuh termasuk di perbedaan sosial. Nah, di sini ada sisi kerennya, Bung Cakra. Sisi kerennya adalah integritas sosial melalui administrasi. Mereka nggak rasis, nggak ada saling kayak caci maki ataupun seperti apa gitu kan. Itu nggak ada. Di masa itu birokrat lama dari Persia, atau Romawi atau ahli di bidang pajak ataupun teknik tetap dipakai. Mereka nggak asal pecat orang lama ataupun langsung ganti orang baru gitu kan. Justru mereka melakukan asimilasi. Mereka melakukan adopsi sistem diwan atau departemen dari Persia, terus dimodifikasi supaya sesuai dengan prinsip Islam. Oh gitu. Jadi mereka nggak anti barat atau anti asing ya pas bangun sistem itu? Enggak sama sekali. Karena kenapa mereka menerapkan sistem diwan gitu? Nah, mereka ini sangat pragmatis orangnya, orang-orang pragmatis. Jadi tetap memegang prinsip. Pada masa Utsman bin Affan pun birokrasi makin luas lagi, bukan malah menurun ketika mengganti ibaratkan mengganti presiden gitu ya. Itu bukannya turun, bukannya seperti negara itulah pokoknya, bukannya malah turun, tapi ini malah semakin luas jangkauannya, semakin luas. Terus Utsman bin Affan pun itu bukan orang sembarangan. Utsman bin Affan itu orang berbisnis. Jadi beliau paham pentingnya infrastruktur. Beliau bangun jalan, jembatan, dan armada laut pertama yang beliau bangun untuk berdagang. Bukan seperti halnya infrastruktur yang ada di negara itulah, yang jalan masih rusak, terus jembatan masih banyak yang roboh, terus juga masih banyak kekurangan, tapi bilangnya antek asing, ternyata ya. Nah, jadi gitu. Pada masa Utsman itu kalau dibayangin emang nggak masuk akal, gimana gitu kan? Yang namanya seorang pemimpin tiba-tiba udah bisa memperluas jangkauan dari pemimpin sebelumnya. Tuh. Terus gimana nih pas masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan kondisinya lagi banyak-banyaknya konflik tuh. Ya contohnya tuh banyak konflik internalnya gitu. Nah, pada masa Sayyidina Ali itu emang benar banyak konflik internal di dalamnya. Tapi di sini tuh Sayyidina Ali mentransformasikan lebih ke etika birokrasi. Beliau paling tegas soal pengawasan gubernur, ada gubernur terus dan jajaran di bawahnya. Terus juga beliau mengeluarkan surat yang terkenal banget buat gubernur Mesir pada waktu itu. Isinya semacam code of code atau kode etik penjabat publik. Kenapa dikeluarkan? Karena biar penjabat-penjabat ini tahu aturan, tahu batasan. Tuh, gak seperti halnya di salah satu negara itulah. Oh, tuh. Berarti intinya perluasan wilayah itu didukung sama mesin administrasi yang kuat ya, bukan cuman modal semangat doang gitu kan? Ya betul sekali. Kalau kayak gitu emang betul sekali. Perluasan wilayah juga itu butuh logistik, butuh duit.
duit, butuh yang lainnya gitu kan, butuh pajak yang adil, terus pajak yang butuh kebutuhan yang penyimpanannya yang aman gitu. Semuanya nyambung sebenarnya, dari kebutuhan sampai pengeluaran itu tuh sebenarnya input outputnya jelas. Jadi ada kebutuhan, terus ada juga pemasukan dan pengeluarannya jelas itu di situ. Tuh, jadi di zaman-zamannya khalifah-khalifah ini sebenarnya sangat bagus untuk kita contoh, tapi sayangnya sistem birokrasi inilah yang nggak bisa kita ubah. Wah, keren sih. Kita yang hidup di zaman digital sekarang aja kadang urus KTP masih ribet ya. Ya, Terus ya, padahal mereka dulu udah bisa ngatur jutaan orang pakai tinta dan pelepah kurma. ya betul banget. Soalnya di zaman sekarang ini sangat janggal banget. Kenapa saya bilang janggal? Karena ketika sepintar apapun seseorang ingin melawan suatu kelompok yang ibaratkan kelompok itu punya segalanya lah, kita akan tetap kalah. Karena kenapa kita akan tetap kalah? Karena kita nggak punya kekuatan seperti apa yang mereka punya. Dan soal dan kita juga harus belajar tentang harus belajar banyak tentang soal integritas. Oke. Jadi itu sobat history, itu tadi obrolan singkat tapi padat soal informasi birokrasi 4 khalifah. Ternyata sejarah itu bukan cuma soal tanggal, tapi soal cara manusia memecahkan masalah besar. Jadi gitu ya. Saya Cakra dan Saya Panji pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.